Go Ranger versus Super Sentai. Halo kawan ATM, apa kabar semuanya? Moga baik-baik aja ya. Baik, balik lagi dengan ATM di alur cerita Super Sentai yang pastinya keren abis. Masih di alur Super Sentai The Movie. Inilah dia Go Ranger versus Super Sentai. Roar! Pasti pada bingung kan? Bila menilik dari judulnya, kisah produksi toy ini rada aneh. Kok versus Super Sentai? Sebetulnya menceritakan kolaborasi antara beberapa kelompok penyelamat bumi melawan Orc super kuat, yakni Hagure Hainesu Rakusasa, si Raja Ilusi. Karena dia dua duk kocak, Yabaiba dan Suesue, jadi 2 kali lipat jagonya. Film ini dirilis Agustus 2001, disutradarai Noboru Takemoto. Dan di film ini pula kita akan melihat berbagai macam kesatria di masanya yang mungkin belum pernah ditonton. Gimana cerita sebenarnya? Yuk langsung aja ceki-ceki. Awalnya Rakusasa Sama telah tertidur cukup lama. Setelah tanduk miliknya dihancurkan dengan keji, tanda kutip, itu versi mereka. Kekuatan jahat miliknya telah lenyap. Untuk membangkitkan dia dari tidur panjangnya, 2 tanduk perlu membawa prajurit yang benar-benar kuat. Nantinya akan dihisap energinya untuk menambah kekuatan Orc Rakusasa. Dan prajurit-prajurit yang dimaksud itu adalah Go Rangers. Pantesan mereka yang terjerat Rakusasa langsung lunglai. Dan parahnya lagi, semangat mereka ikutan payah. Go Rangers dihabisi oleh Orgetes dan 2 tanduk. Di luar dugaan, mereka, baik Orgetes maupun 2 tanduk, sama-sama kuat. Itu terjadi setelah mereka diberi kekuatan melalui tanduknya. Gawret yakin kalau semua yang terjadi adalah ilusi belaka. Namun, hal itu dibantah Yabaiba. Buktinya, mereka memiliki kemampuan nyata. Dan saat ini, Orc Rakusasa sudah muncul kembali. Ia mengatakan akan menyerap energi prajurit hebat masuk ke dalam tubuhnya. Transfer pun berlangsung. Selepas itu, Go Rangers yang terserap energinya jadi manusia yang lemah mental. Untuk menolong mereka, Gaured meminta Gawait membawa temannya pergi. Lalu mereka tiba di sebuah kuil. Di sana ada seorang pendeta yang mengetahui problem yang tengah mendera mereka. Lalu pendeta tadi memberikan bunga mawar merah pada Gawait, serta menambah analogi-analogi yang berkenaan dengan warna selain warna merah. Ternyata yang dimaksudnya adalah 5 pendekar lain yang selalu mengenakan kostum seperti Go Rangers pula. Mereka adalah para penyelamat bumi yang dari tahun ke tahun mengenakan kostum serupa. Jadi selama mereka bisa berkolaborasi, maka bumi ini akan tetap aman. Selepas berkata begitu, si pendeta menghilang. Kemudian 4 Go Rangers yang masih bingung dengan maksud Pak Pendeta, tiba-tiba Jipon mereka merayap pergi. Rupa-rupanya Jipon itu mencari teman-teman Rangers yang masih ada di masa itu. Jipon Goblu mendatangi Daimon dari Gogo Five. Lalu mereka berteman. Kemudian Jipon Gojilo muncul kepada Rangers Wiki Red Falcon, kesatria dari Lightman. Jipon Go Black terjatuh ke hutanan luas. Di sana, ia bertemu dengan Ranger Goki dari Gingaman. Dan Go White berjumpa dengan Mega Pink dari Mega Rangers.
Megapink banyak memberi info seputar Ranger wanita penyelamat bumi, dari Oranger hingga Hurricane. ある時は逮捕します。ダブルフライ。でもこれって本当に Kisah Miku sama persis yang dialami Go White. Ia pernah merasa hilang semangat dan membiarkan teman-temannya bertarung tanpa tim yang lengkap. Akibatnya, mereka hampir hancur. Syukur di detik-detik akhir ia sadar. Dan Go White jangan putus asa lagi. Nggak bisa membantu Gauret. Semua pernah mengalami depresi. Akhirnya, ia pun bersemangat kembali. Dan ketika Sue datang, mereka telah siap. Namun, nggak jadi. Sebab pendeta yang pernah datang membawa mawar tempo hari kembali muncul. Lalu dia membuka samarannya. Dia bergelar komandan dari Dekyu Dengi Kitai, bernama Banba Sokichi. Kesatria senior banget. Anak-anak seangkatan Miku, apalagi Goit, nggak kenal pasti. Kecuali Sue dan Yabaiba. Namun, mereka berhasil dijeburkan ke laut. Sedangkan Go Black diceritakan oleh Goki ada kesatria yang lebih senior dari dirinya, yakni Ki Rangers, dari Go Rangers, dan lainnya. Yang mana mereka semua nggak beda jauh dengan Go Black, mengandalkan kekuatan tubuh bertarung dengan musuh-musuh mereka. Namun bukan kekuatan fisiklah yang membuat mereka kuat. Kekuatan lahir di saat ia memiliki sesuatu yang amat penting untuk dilindungi. Go Black tahu jawabannya, yakni kehidupan. Seperti bunga yang hampir saja diinjak Goki. Kehidupan yang harus dilindungi sebagai Go Rangers, Rangers binatang suci. Akhirnya, Go Black semangat kembali dan Goki tersenyum bangga. Sementara itu, Gauret selepas terjerat ekor raksasa muncul di tempat lain, yang ternyata dia dikepung oleh ork-ork dulu yang pernah dikalahkan. Baru aja dia bernapas lega, udah muncul lagi ork ponsel dan rekan-rekan. Mereka mengepung Gauret. Gauret ingat cara Go Black mengatasi ork pengantin, yakni dengan mengatasi ork ship. Ia ingat cara Go Blue, yaitu dengan serangan vertikal, memutus tanduknya. Lain lagi cerita Go Blue, dia banyak belajar dari Daimon agar tetap fit melawan musuh, sebab saat ini ia terlalu lemes. Lihatlah kesatria-kesatria terdahulu, semisal Ultra Blue Cherry dari Go Rangers, dan lain-lain. Dari kisah ini, mampu membangkitkan semangat Go Blue kembali. Ternyata mereka keren-keren. Intinya, setiap prajurit-prajurit itu memiliki hati yang sudah terlatih. Jadi, jika tak ada keinginan untuk mengalahkan musuh, artinya tak mampu mengalahkan diri sendiri. Go Blue menyadari hal itu. Dia kini tak punya selera lagi. Selepas kalah dari ork raksasa, kemudian Daimon memberinya susu penambah kekuatan, seperti yang pernah diminum Tatsuya dari Time Rangers. Lalu ia mampu mengalahkan guru barunya itu dan siap menghadapi Orgetes lagi. Demikian pula dengan Gao Yilo. Dia pun harus dikembalikan semangat juangnya pasca tersedot energinya oleh ork raksasa. Lewat cerita-cerita pria yang ditemuinya di depan kuburan temannya, saat ini hanya dia yang selamat seorang diri. 4 temannya sudah pergi saat melawan musuh-musuh mereka. Betapa hebatnya kesatria-kesatria masa lalu. Inti kisah yang didapat, Gao Yilo selama tak bisa menaklukkan rasa takutnya pada mati, dia tak akan pernah menang.
Akhirnya, Goyilo pun tersulut kembali semangatnya. Siap bertarung tanding dengan guru dari kesatria senior Red Falcon. Guru barunya pun mengatakan sempurna. Ia bisa menandingi Red Falcon. Dan Goyilo siap akan datang membantu Gouret. Memang saat ini Gouret tengah menghadapi situasi sulit pasca mengalahkan musuh-musuh dalam ilusi rakusasa. Dia dibelit pakai rambutnya dan akan dibuat putus asa tanpa ilusi. Ini beneran terjadi. Lalu ketika Yabaiba dan Sue-Sue kembali ke tuannya, mereka kaget. Kok ada dua Yabaiba? Yang mana yang asli? Ternyata yang ada di dekat rakusasa adalah Banba Sokichi dan Miku. Mereka bisa pula membuat ilusi. Ditambah kemunculan Goyilo, Go Black, dan Go Blue, lengkap sudah Go Rangers. Tentu rakusasa kaget. Kenapa mereka datang dengan semangat banget? Kan mereka dalam keputusasaan. Hal itu terjawab oleh kehadiran guru-guru baru mereka. Goki dari Gingaman, Daemon dari Go-Go 5, dan Red Falcon dari Lightman. Inilah deretan pelindung bumi dari masa ke masa, siap menumpas si biang ilusi. Mereka adalah Super Sentai. Tanpa berlama-lama lagi, pertempuran pun dimulai. Go Rangers fokus saja menghadapi rakusasa. Yang lain akan menghadapi orc yang lain. Yoshi minna. Setelah melewati beberapa pertarungan seru, pihak Super Sentai mendengarkan dentuman keras pertanda orc meledak. Game over. Dan rakusasa tak diberi kesempatan bernapas panjang. Mereka dikeroyok habis-habisan. Setelah tanduknya terputus, ia semakin tak berdaya. Lalu dibabat dengan pedang binatang suci. Game over. Ingatlah selalu pesan Paman Sokichi. Jangan pernah melupakan jasa pahlawan-pahlawan terdahulu. Mintalah selalu petuahnya. Pasti ada yang bisa dijadikan pelajaran. Mereka telah makan asam terlebih dahulu. Jadi asam yang seperti apapun mereka tahu. Oke lah teman-teman semua, sampai di sini dulu alur kisah Go Ranger versus Super Sentai kali ini. Sampai jumpa lagi di kisah Super Sentai selanjutnya. Sayonara.